sesuatu yang merupakan indikasi daripada Islam ini senantiasa digandengkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bahwa kita sebagai orang beriman, hidup kita ini tidak di dunia ini saja. Ada kehidupan akhirat. Dan justru hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Jadi jangan sampai terpukau dan terpesona dengan kehidupan dunia ini. Memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk merebut dan merenggut kehidupan yang penuh kebahagiaan di akhirat. Manakala ini tidak merasuk dan tidak meresap, memang mesti akibatnya itu cinta dunia dan takut mati. Dan adalah satu hal yang lucu, kalau orang mukmin takut mati, ya di mana letaknya iman kepada akhirat? Dan di mana letaknya janji jaminan Allah berupa surga? Seolah-olah, bukan lagi seolah-olah sebenarnya, tapi begitulah hakikatnya. Kalau takut mati, berarti memang tidak percaya akhirat. Tidak percaya bahwa di sana jauh lebih indah daripada kehidupan di dunia ini. Tidak di dunia ini saja. Jadi kenapa jadi demikian? Memang ada yang tidak beres ini. Awal proses Islaman kita tidak benar. Sebab Islam yang kita temukan bukan saja Islam yang penuh dengan bidah. Memang bukan Islam yang punya roh. Memang sudah bukan Islam, cuma mirip dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang pernah diratapkan dan berkali-kali kita sudah kemukakan bahwa sayangnya Islam ini dianut oleh orang-orang yang sebenarnya bukan orang Islam. Sebab penampilan kita, masalahnya juga karena Islam kita bukan Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak menemukan lagi roh daripada Islam ini. Nah, atas dasar kenyataan itu kita harus akui. Quran tetap utuh, Quran tetap murni, Quran tetap asli. Ini saja. Konsepsi Islam tetap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Wahyu tetap terpelihara. Tapi kita telah dibuat begitu jauh jarak kita dengan Quran ini. Dengan macam-macam hal. Sehingga begitu berjarak antara kita dengan Quran. Apatah lagi untuk sampai menemukan inti hakikat daripada Quran itu. Yang merupakan rahasia kekuatan dan kehebatan Islam. Justru di dalam Quran. Quran tetap ada. Tapi kenapa kekuatan kita tidak peroleh? Satu kenyataan, satu fakta yang kita tidak bisa elakkan bahwa kita belum menemukan roh daripada Quran itu. Yang merupakan sumber kekuatan Islam itu sendiri. Atas dasar pertimbangan itulah semua. Bahwa abad yang gencar dan santer disebut-sebut sebagai abad kebangkitan. Kita harus tanggapi dan nilai bahwa ini adalah ratapan umat manusia kini yang meminta Islam ini harus ditampilkan. Dan setelah kita menjamin keikhlasan kita bahwa kita tidak punya ambisi dan emosi, tidak juga benci dan iri, tapi hanya karena meyakini bahwa memang Islam inilah resep yang paling mujarab untuk memecahkan problem ini. Dan setelah menyadari bahwa Islam yang kita kenal sekarang adalah Islam dalam bentuk kulitnya saja, sebab dengan mengukur salat yang kita kerja kok tidak melahirkan apa yang dinamakan as-sakinah dan mutmainnah, tidak memberikan kemenangan yang justru dijanjikan setiap panggilan salat, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Dengan itu semua kita tidak punya cara lain selain daripada memacu diri untuk melakukan penggalian langsung dengan menjadikan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai standar. Bagaimana caranya Nabi mempelajari Quran itu? Dan bagaimana caranya Nabi memperlakukan Quran itu? Untuk kemudian supaya kita juga segera seperti itu. Masalahnya, kita hidup di abad kini. Kita hidup di abad pada saat umat Islam dituntut dan diharapkan untuk memainkan peradaban.
Jadi kita tidak bisa mengelak. Sebab kita terlanjur, maaf, katakanlah terlanjur tahu bahwa begini jalan ceritanya. Jadi kalau kita diperhadapkan di pengadilan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala, kita mau bilang apa? Jangan kita mengatakan bahwa apalah kita ini. Apalah kita, kan kita mengaku sebagai muslim, Bapak dan Saudara. Jangan kita anggap enteng istilah muslim itu. Mengaku sebagai orang mukmin, mengaku sebagai orang muslim. Apalagi kalau sudah mengaku sudah bersyahadat, itu berarti kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahidku, sebagai karyawannya, sebagai khalifahnya. Mengecilkan arti kita sebagai muslim berarti mengecilkan jaminan Allah kepada setiap orang muslim dan orang mukmin. Bukan melihat kapasitas pribadi, tapi melihat predikat kita sebagai seorang muslim. Melihat atribut. Berdasarkan pengakuan kita harus konsekuen. Kita harus mampu menjaga kondisi daripada pengakuan itu. Jangan kita bikin malu Islam, Bapak dan Saudara. Kenapa mau mengaku Islam kalau bikin malu saja? Islam yang kayak begitu itu, yang tidak mampu memecahkan persoalan. Islam yang bikin keruwetan saja, Islam jadi beban saja. Kita harus tanya, apa sekarang keuntungannya Islam saja? Nyong ini masuk Islam, kan mestinya begitu ucapan kita pada kita. Wahai beta, wahai fulan bin fulan, sejak ente ini masuk Islam, katakanlah begitu. Apa untungnya Islam? Dalam pengertian, sejauh mana Islam ini bergerak maju ke depan? Sejauh mana Islam ini berhasil melangkah maju? Berdasarkan pengakuan kita, memberikan bias-bias yang meyakinkan. Sejak kita masuk, daya dukung yang telah kita berikan, apa andil kita untuk menunjukkan bahwa Islam itu ya lu walayu la alai. Ini namanya anak tanggung jawab. Ini namanya konsekuensi daripada keislaman pengakuan kita. Justru pada saat kita hidup di sekarang ini, Islam memang dituntut betul untuk tampil. Nah justru karenanya jangan kita tunda. Walaupun dengan sangat berat. Kita katakan berat sebab dengan tidak menuduh dan mencurigai siapa-siapa. Tapi begitulah realita yang membuat kita mengambil kesimpulan ini. Inilah akibat Islam ini pernah mengalami masa kekaburan dan kemunduran selama 7 abad terakhir ini. Selama 7 abad terakhir ini, kaji-kaji dasar Islam itu merupakan sumber kekuatannya, itu terbungkus sedemikian rupa. Hingga katakanlah nyaris menjadi pengajian yang cukup tabu. Sepertinya orang jadi takut menghidangkan. Orang jadi takut mengkonsumsikannya. Akibatnya memang kita tak kunjung-kunjung tahu. Pernah barangkali ini menjadi konsumsi kajian, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga dia merupakan kajian-kajian yang begitu rahasia. Katakanlah ditarikatkan. Harus di tengah malam pakai kelambu di malam bulan purnama, di gubuk-gubuk di tengah hutan belantara. Sudah berhasil membawa ayam putih sepenuhnya, jarum 40 biji, ya segala macam lah variasinya, sekedar untuk membuat kondisi dan situasi jadi angker, supaya pada waktu materi kajian itu hidangkan memang orang seperti mendapat. Dan saking gembiranya dan saking yakinnya, itu saja sudah cukup. Dia sudah tandang ke gelanggang
dengan bambu runcing menghadapi bom nuklir, dia tidak kecut. Apalagi kalau memang sekali-sekali dia rasakan kehebatannya, keberhasilannya, sudah tambah yakin dia. Tanpa perahu, tanpa kapal, dia menyeberangi laut dan jadi. Saya bukan karena percaya ya, dengan metode itu, saya hanya tertarik kepada bahwa kajian itu memang ada di dalam Islam. Dan entah kesalahan siapa, lagi-lagi kita akan ulang, entah kenapa tiba-tiba kajian ini tidak menjadi materi kajian di dalam Islam, seperti dibiarkan berlalu dan segera kita masuk kepada kajian-kajian selanjutnya. Terus yang kita pelajari sembahyang, terus yang kita pelajari puasa, zakat, haji, dengan seluruh TTDG-nya, pembagian harta warisan, tajwid bertahun-tahun. Sampai untuk baca basmalah saja ada tarekat di Balikpapan atau Kaltim itu. Membaca basmalah saja kalau mau salah 1 tahun. 1 tahun belajar meletakkan ba. Kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu membaca Fatihah, itu 1 tahun dipelajari, ada yang tamat, ada yang tidak. Tidak sempat salah ini Bapak dan saudara-saudara. Cara meletakkan ba pada waktu mengatakan Bismillah, itu saja bagaimana mengatur nafas pada waktu mau didenguskan. 1 tahun. Kenapa terus ke sana kajian? Kenapa bukan syahadat yang dipelajari secara serius? Kenapa setiap kita mempelajari Islam ini syahadat diniwati? Ada kecenderungan bahwa inilah keberhasilan penjajah. Katakanlah orientalis juga, yang pada waktu itu memang ekuivalen kelihatannya, sepadan rasanya bahwa orientalis dia penjajah, dan umumnya negara-negara dijajah negara-negara yang mayoritas penduduknya orang Islam. Sehingga wajar saja kalau ditarik bahwa kalau umat Islam mau dijajah terus, jangan sampai diberi kesempatan mempelajari dia punya syahadat. Nah, kalau dia sulit dijajah itu orang Islam kalau dia bersyahadat yang baik. Nah, kalau dia bersyahadat benar, dia yang khalifah, dia yang kembali menjajah kita. Begitu bayangan orientalis yang kurang ngikor itu Bapak dan saudara-saudara. Dan betul, di dalam literatur Islam ini, kita asyik mempelajari yang lain. Tanpa ada waktu rasanya mempelajari syahadat yang benar. Dan secara jujur kita katakan, apa boleh buat ini, belak-belakan ini Bapak dan saudara-saudara. Apa betul syahadat kita ini memang sudah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Yang paling jujur kita saja yang masing-masing memberikan jaminan dan keputusan. Apa betul kita punya syahadat yang kira-kira sudah sah? Apa sudah dapat dipertanggungjawabkan tempat tegaknya salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lain? Sejauh mana jaminannya bahwa syahadat kita ini sudah dapat dipertanggungjawabkan? Dan selama ini tidak jarang-jarang kalau kita tidak memiliki kemampuan dan kekuatan sebagaimana yang dituntut oleh Islam itu sendiri, apatah lagi dalam hubungannya sebagai menyerapkan oleh umat manusia sekarang. Dan alhamdulillah, karena kita tinggal di Indonesia dan memang kita